Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021220 dari R12. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1, yaitu tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, kita akan membahas tentang penerapan pajak di Indonesia. Penerapan pajak di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya menganut stelsel campuran. Contoh penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPH pasal 25 atau 29. Dalam pemungutan pajak penghasilan, pasal 25. Pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian, pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Yang kedua, jika dilihat dari asas yang digunakan. Untuk wajib pajak dalam negeri menggunakan asas domisili. Untuk wajib pajak luar negeri menggunakan asas sumber, dan untuk wajib pajak badan dan orang asing menggunakan asas kebangsaan. Yang ketiga, jika dilihat dari sistem yang digunakan sejak tahun 1967 telah menggunakan Official Assessment System. Namun, pada tahun 1983, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan Official Assessment yang telah dipakai sejak era kolonial Belanda menjadi Semi Self-Assessment yang telah dimulai pada tahun 1984 sampai sekarang. Wajib pajak diharuskan menghitung sendiri, sedangkan Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Pengertian sistem pemungutan pajak. Mengutip dari laman pajak.go.id atau situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Jenis-jenis sistem pemungutan pajak. Menurut Wirawan D. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya, Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 macam sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang oleh seseorang. Dengan sistem ini, masyarakat atau wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua ada Semi Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Fiskus atau pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan, yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian, pada akhir tahun pajak, Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya, berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Dan yang ketiga ada Full Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak yang aktif, sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Yang terakhir ada withholding system, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini, Fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pengertian tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak.
sebagai objek pajak. Biasanya besaran tarif pajak ditentukan menggunakan rumus persentase. Artinya, nominal tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalah sekian persen dari total harga objek pajak. Jenis-jenis tarif pajak. Jenis-jenis tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tarif tetap, adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap. Contohnya, besar tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000 sampai dengan Rp6.000. Namun, sayangnya sekarang tarif bea materai Rp3.000 dan Rp6.000 telah berganti menjadi bea materai Rp10.000. Yang kedua ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif adalah tarif yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Hal ini juga diterapkan dalam tarif pajak restoran dan pajak hotel. Yang ketiga adalah tarif pajak yang meningkat atau progresif. Adalah tarif pajak yang pengenaan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut. Sampai dengan Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dari Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta akan dikenakan pajak sebesar 15%. Dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta akan dikenakan pajak sebesar 25%, dan lebih dari Rp500 juta akan dikenakan pajak sebesar 30%. Yang terakhir ada tarif pajak yang menurun atau degresif. Adalah tarif pajak yang pengenaan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, dasar pengenaan tarif pajak yang sebagai berikut. Sampai dengan Rp10 juta akan dikenakan pajak sebesar 30%. Dari Rp10 juta sampai Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 28%, dan dari Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta akan dikenakan pajak sebesar 26%, dan yang terakhir dari Rp100 juta ke atas akan dikenakan pajak sebesar 24%. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Dan sebagai fungsi reguleran atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan. Dan dari presentasi saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.